Sekarang hadis yang ke-170, larangan berbuat bid'ah dan mengadakan dalam urusan bab 18. Allah berfirman, "Fadzalikumullahu rabbukumul haqq, famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Maka itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya, maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Yunus ayat 32. Dan kemudian Imam An-Nawawi juga mengutip ayat Al-An'am, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Dan juga An-Nisa ayat 59. Imam Nawawi mengutip, "Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kepada Rasul, yaitu sunnahnya." Dan Imam Nawawi mengutip surat Al-An'am 153, dan sungguh jika inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, maka kamu ikuti. Jangan kamu ikuti jalan-jalan lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Kemudian Imam Nawawi mengutip surat Al-Imran ayat 33, "Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Jika Allah mencintai, maka niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu." Hadis 170 ya, bab 18 halaman 191 dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Muttafaqun alaihi. Barang siapa mengadakan dalam agama kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka hal itu ditolak. Muttafaqun alaihi. Dalam riwayat Muslim disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun." Barang siapa mengamalkan suatu amal yang tidak didasari agama kami, maka amal itu ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab perdamaian, bab apabila mereka mengadakan perdamaian yang tidak adil, maka perdamaian itu ditolak. Dan diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim dalam kitab peradilan, bab menolak keputusan hukum yang batil dan perkara bid'ah. Kemudian penjelasan kata fi amrina dalam urusan kami, maksudnya dalam agama kami. Raddun ditolak, maksudnya tidak akan diperhatikan dan tidak boleh diamalkan. Mutiara hadis 1, Imam Nawawi berkata hadis ini seharusnya dihafal dan menjadi dalil untuk menolak setiap kemungkaran. Dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata hadis ini termasuk dasar agama dan salah satu kaidah dalam beragama. 2. Hadis ini mengandung penolakan terhadap setiap bentuk bid'ah yang bertentangan dengan agama dan dengan kaidah agama secara umum. Adapun apabila perkara yang baru itu tidak bertentangan dengan agama, maka termaktub dalam salah satu dasar agama atau masuk dalam salah satu hukum, maka ia tidak boleh ditolak. Hal itu hukumnya bisa wajib dan sunnah, seperti mengembangkan persenjataan militer dan mempersiapkan kekuatan yang tangguh merupakan sebuah kewajiban, sedangkan membantu pesantren dan lembaga pendidikan mencetak buku dan kitab, menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia merupakan perbuatan sunnah. 3. Definisi bid'ah adalah setiap perkara yang dijadikan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi tidak ada nas dalam Al-Quran maupun sunnah, maka hal itu termasuk bid'ah yang ditolak.